pandangan Arkon tentang LGBT, dia pro nggak LGBT itu human rights. Kalau tanggapan ulama saya tidak tahu, tapi kalau tanggapan cara Zubar dan sebagainya saya tahu. Ini Apa? kalau dari ulama ini, kalau misalnya kalau secara gambaran misalnya kalau Arkon ini kan masih juga kontroversial kan. Di sisi lain dia pro terhadap humanisme. Humanisme itu selalu melekat dengan human right. Human right itu ya melekat itu kan. Selain dia memegang prinsip Islam, dia berpandangan bahwa kita berislam tapi tetap relevan dengan pandangan-pandangan yang modern dan kontemporer. Nah, ada problem di situ. Only can to make all this world seem right. Only you can to make. Bagaimana pandangan Arkon tentang LGBT, dia pro nggak LGBT itu human rights. Tapi di dalam teks Islam beda. Nah itu ada property juga di human rights. Terus hukuman mati itu sah atau enggak? Oh iya. Nah itu ada pandangan. Kisos ya. Pandangan kaum secara bahasanya itu, secara bahasa hukumnya itu ada pandangan kaum abolisionis yang pro terhadap hukuman mati dengan segala death penalty-nya, dengan segala teorinya. Ada pandangan kaum retensionis yang menganggap bahwa tidak ada hak apapun untuk mencabut nyawa bagi siapapun kecuali Tuhan sendiri. Itu pandangan kaum retensionis. Ada kaum abolis, itu nanti cukup kontroversial juga di situ. Maka kalau dalam bahasa hukum nanti juga ribet lagi kan masuknya kalau ke ini. Makanya tadi bilang kalau bapak tafsirnya Arkon itu ribet lagi. Dalam hal pidana itu ada teori actus reus tentang pidana kekerasan dan sebagainya, atau mens rea dari niat buruknya. Nah itu saya bisa, hal-hal itu saya bisa tarik ke situ. Tapi itu lebih kompleks lagi, itu secara praktikal masuk ke situ. Tapi kalau cukup kontroversial memang pandangan untuk menggabungkan antara Islam yang kontemporer, karena di sisi lain itu cukup ada ketegangan di situ. Kalau pandangan itu jelas dia lebih pro terhadap modernitasnya timbang Maslow-nya, karena di wilayah barat religion itu lebih kepada private kan, kita semua tahu. Tapi kalau kepada human right-nya pasti. Bagaimana untuk menjawab itu? Arkon itu pro dengan LGBT humanism, human right. Itu maksudnya kita cari dalil apapun ya tidak secara clear di dalam mind kita kan. Itu bisa di situ. Apalagi nanti tentang hukum, tentang negara dan sebagainya. Tapi kalau ranah kamar agama masing-masing, monggo. Tapi kalau ranah negara ada pidana dan sebagainya. Tapi kalau pandangan ulama saya tidak begitu paham. Itu saya mungkin sayang pertama gitu. Ya ukurannya itu di negaranya sendiri. Di Aljazair itu gimana tanggapan dia terhadap Aljazair menanggapi pemikiran anaknya sendiri ya. Saya rasa nasibnya sama kayak Nasr Hamid dan beberapa pemikir di Mesir dan lain sebagainya. Akhirnya mentok di dunia kampus, tetapi di grassroots di kalangan ulama ya nggak dibaca, nggak di. Ukurannya gini, kalau mau diakui di dunia ulama tafsir ya, dia harus nulis tafsir, dia harus punya karangan khusus tafsir, bukan hanya mengkritik. Itu ukurannya. Nah, jadi ya susah untuk diakui di dunia tradisional. Cuma ada satu gagasan dia yang konteks selain tafsir yang bagus, dia menggagas persatuan Sunni Syiah. Kalau nggak salah di karangan yang humanisme dia membahas Sunni Syiah. Jadi Sunni Syiah itu problem politis sebenarnya, bukan teologis. Gimana kalau disatukan? Karena hal itu juga terjadi di Aljazair. Nah, gagasan itu mungkin diterima, persatuan Sunni Syiah. Tapi perkara dekonstruksi Quran, wah susah. Akhirnya mentok di dunia kampus saja, dan di Indonesia di dunia kampus. Kalau di ngaji-ngaji pesantren ya siapa Arkon itu?
Iya, agak kenal. Ya, kira-kira seperti itu, Mas. Only you can to make all this world